Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. 1, 2. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. 1, 2. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. 1, 2. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Yaumin azim. Liyaumin azim. Sebentar. Aduh, terlempar. Ayat berapa barusan ibu-ibu? 5. Liyaumin azim. 1, 2 diulang. Liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. 1, 2. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. 1, 2. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. 1, 2. Wa ma adraka ma sijjin. Maknya jangan panjang. Wa ma adraka ma sijjin. 1, 2. Mak kedua, 2 ketukan. Wa ma adraka ma sijjin. Yo, diulang dari atas bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun. 1, 2. Wa idza kaluhum aw
وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يوم يقوم يقوم الناس رب العالمين كلا كلا إنها الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين Allah bersama-sama. Sadaqallahul azim. Mana semangatmu? Ini semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Bangga, lanjutkan. Apa terlempar? Itunya, MC-nya. Bunda Penti, lanjut Mawon. Lanjut saja. Lanjut aja ya, Bun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Mari kita lanjutkan tafsir surah ya, tafsir surat pilihan. Di sini hari ini saya tafsirnya yaitu tafsir At-Tahrim ayat 11 dan 12 yang merupakan contoh prototipe perempuan yang harus kita teladani, para pemimpin nanti Sayyidatun Nisa'i fil Jannah, para pemimpin perempuan di surga. Nah, ini ya ada di antaranya di sini ada dua tokoh yang merupakan Sayyidatun Nisa'i fil Jannah, pemimpin perempuan di surga. Jadi nanti itu di surga ada pemimpinnya ya. Kita lihat dari ayat 11 dari surah At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballah, dan Allah membuat masalan perumpamaan lilladzina amanu ya, untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini yang harus kita teladani ya untuk orang beriman. Imra'ata Fir'aun, yaitu istri Fir'aun, Asiyah ya, Asiyah binti Muzahim. Idh qalat, ketika dia berkata ya, berdoa kepada Allah, Rabbi benili, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku indaka di sisimu, baitan fil jannah, rumah di syurga. Wanajini, ya Allah selamatkanlah aku, min Fir'aun, dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatannya, wanajini, dan selamatkanlah aku, minal qaumil zalimin, dari orang-orang zalim. Kemudian yang kedua adalah wa Maryam banata Imran, dan Maryam putri Imran, allati ahsanat farjaha, yang memelihara kehormatannya, fanafakhna fihi min ruhina,
maka kami tiupkan ya ke dalam rahimnya mirruhina dari sebagian roh ya atau ciptaan kami, wasaddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa kanat minal qanitin, dan dia adalah termasuk orang yang taat. Nah, jadi di sini ada sebuah cerita ya, bahwa kita tahu bagaimana Fir'aun itu adalah orang yang paling melampaui batas ya, sampai ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Begitu Fir'aun itu merupakan orang yang paling kufur ya terhadap Allah sampai mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Nah, di sini ada sebuah cerita ya. Jadi Ibnu Jarir menceritakan ya, intinya ini yang terakhirnya dari Salman, menceritakan bahwa istri Fir'aun, Asiyah tadi, disiksa gitu ya, disiksa di bawah terik matahari. Nah, ketika Fir'aun beranjak ya meninggalkan Asiyah, maka para malaikat menaunginya dengan sayap mereka. Nah, subhanallah ya. Nah, kemudian bahwa dalam siksaan yang dialaminya, subhanallah, Asiyah bisa melihat ya rumahnya di surga. Itu menurut salah satu pendapat. Nah, jadi kemudian pada suatu saat ada Al-Qasim ya menceritakan bahwa istri Fir'aun bertanya, siapa yang menang dalam pertandingan itu ya, yang bertanding sihir itu antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Nah, istri Fir'aun bertanya, siapa yang menang? Maka dikatakan kepada Asiyah, yang menang itu Musa dan Harun. Kemudian ia berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Maka Fir'aun memerintah ya supaya istrinya itu ditangkap. Kemudian berpesan sama prajuritnya, pokoknya cari batu besar oleh kalian yang kalian jumpai. Kalau dia tetap seperti itu ya, beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, maka lemparkan batu besar itu. Tapi jika dia mencabut ucapannya, maka dia akan masih tetap menjadi istriku. Nah, ketika prajurit itu mendatangi, maka Asiyah mengarahkan penglihatannya ke langit, dan ia dapat melihat tempat tinggalnya di surga. Maka ia tetap teguh memegang pendapatnya, sehingga ketika rohnya dicabut ya dari jasadnya, ia meninggal dengan tenang gitu ya. Kemudian batu besar itu ditimpakan atas tubuhnya, padahal sudah tidak bernyawa. Nah, subhanallah, di sini doanya bagus kita baca ya, kita sering baca. Robbi, ya Tuhanku, ibnili, bangunkan untukku, indaka di sisimu, baitan fil jannah, rumah di surga gitu ya. Nah, ini menurut para ulama, jadi istri Fir'aun ini yang selalu dibaca ya doa ini. Wa najini, ya Allah, selamatkan aku min Fir'aun, dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatannya, yaitu bebaskan aku darinya. Nah, jadi aku berlepas diri gitu ya kepada Engkau ya Allah dari segala perbuatan Fir'aun. Nah, subhanallah seperti itu, dan doa terakhir yang beliau panjatkan adalah wa najini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Nah, tapi sebelumnya di sini diceritakan dulu bahwa kapan sih istri Firaun mulai beriman. Syariat atau wasilah Asiyah beriman itu dari istri bendahara Firaun. Jadi ada kisah ya yang sudah sangat terkenal sebetulnya. Saya kisahkan sedikit bahwa ketika istri bendahara itu ya duduk menyisir rambut putri perempuan Firaun, kemudian sisirnya itu jatuh. Kemudian si istri bendahara itu bilang, celakalah orang yang kafir kepada Allah. Kemudian anak Fir'aun yang perempuan itu bertanya,
apakah kau punya Tuhan selain ayahku? Cenah. Kemudian istri bendahara itu menjawab, Tuhanku, cenah, Tuhan ayahmu dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Maka anak perempuan Firaun itu menampar perempuan tersebut dan memukulnya dan lapor pada ayahnya. Kemudian Firaun memerintahkan agar istri bendahara itu ditangkap. Kemudian ditanya, apakah engkau menyembah Tuhan selain aku? Cenah. Kemudian istri bendahara tersebut menjawab, ya, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Dan hanya kepadanya aku menyembah. Lalu Firaun menyiksanya ya dengan mengikat kedua tangan dan kedua kakinya dengan pasak-pasak. Kemudian dilepaskan ular-ular berbisa ya untuk mengerumuni perempuan tersebut. Nah, istri bendahara tersebut sampai Firaun datang, dia bertanya lagi, apakah kamu mau menghentikan keyakinanmu itu? Nah, tetapi istri bendahara itu justru menjawab, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Nah, sehingga Firaun berkata kepadanya, aku akan menyembelih anak lelakimu gitu yang paling besar di hadapanmu jika kamu tidak mau melakukan apa yang aku perintahkan. Kemudian dia menjawab, silakan saja, kau putuskan apa keinginanmu. Akhirnya Firaun menyembelih anak laki-laki yang paling besar di hadapannya. Dan roh itu ya, roh anak laki-laki itu menyampaikan berita gembira kepadanya. Wahai ibu, bergembiralah, sesungguhnya bagimu di sisi Allah ada pahala. Sehingga ia tetap bersabar dan teguh menghadapi siksaan. Kemudian di hari berikutnya sama gitu ya, bahwa Firaun menyebutkan seperti itu. Sampai Firaun menyembelih lagi putranya yang lain. Dan roh putranya itu menyampaikan kabar gembira lagi kepada ibunya. Wahai ibu, bersabarlah karena sesungguhnya bagimu di sisi Allah ada pahala yang besar. Nah, ternyata istri Firaun mendengar pembicaraan roh kedua ya, roh kedua dari putra istri bendahara itu. Akhirnya ia beriman, lalu Allah mencabut nyawa istri bendahara Firman itu dan menampakkan pahala dan kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah di mata istrinya Fir'aun. Sehingga Siti Asiyah keimanannya semakin kuat, gitu, keyakinannya semakin kuat. Kemudian Allah menampakkan keimanan istri Fir'aun itu kepada suaminya. Sampai Fir'aun berkata kepada pemimpin kaumnya, bagaimana pendapat kalian tentang Asiyah? Orang-orang sekitar memujinya. Tetapi Fir'aun berkata kepada mereka, sesungguhnya sekarang Asiyah sudah menyembah selainku. Nah, kemudian mereka berkata kepada Fir'aun, kalau begitu bunuh saja. Maka dibuatkanlah ya untuk Asiyah itu tadi 4 buah pasak ya, yang kedua tangannya, kakinya ditancapkan ke pasak itu, tetapi Asiyah berdoa. Nah, jadi dalam kondisi yang getir seperti itu sangat bagus doanya ya, kita baca, sering baca, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Gitu. Jadi sudah tidak takut lagi dengan ancaman. Sudah Firaun datang menyaksikan ya, Aisyah hanya tertawa saja ketika mau disiksa itu, Aisyah hanya tertawa-tertawa. Sehingga Firaun berkata, apakah kalian tidak heran ya melihat kegilaan wanita ini? Kita menyiksanya tetapi dia malah tertawa. Sehingga Allah mencabut nyawa Asiyah dan menempatkannya di surga Allah. Nah, ini salah satu pelajaran besar ya untuk kita, bagaimana seorang Siti Aisyah yang mempertahankan akidahnya. Nah, kita sudah sampai mana gitu ya mempertahankan akidah kita di tengah-tengah sekarang ya keduniawian yang terus menggoda kita, ribawi yang ada di mata kita gitu ya. Tidak ada sekarang kan rumah cicilan pasti riba, kemudian motor cicilan, mobil cicilan pasti riba. Kita mah Asiyah yang begitu kuat gitu yang mempertahankan akidahnya, keyakinannya. Nah, kita sampai di mana gitu ya mempertahankan akidah kita, mempertahankan syariah kita gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dari kisah Siti Asiyah yang diabadikan Allah dalam surah At-Tahrim. Sebetulnya ini ada 3 prototipe ya, tetapi karena waktu kita terbatas mungkin hanya satu saja dulu. Mudah-mudahan kita menjadi seperti Siti Asiyah,
walaupun diancam, walaupun banyak godaan, kita tetap tertuju pada Allah, Allah, Allah dengan doa yang Rabbi benili. Jadi tidak tergoda dengan indahnya dunia, tidak tergoda dengan syahwatnya dunia. Rabbi benili indaka baitang fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Jadi kita jangan mudah tergoda dengan hal apapun yang menggoyahkan ibadah kita, yang menggoyahkan akidah kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi saya terlempar beberapa kali. Yaitu, ya, alhamdulillah ngaji kita sudah selesai. Masya Allah ya, kisah tentang istri Fir'aunnya itu Asia yang begitu kuat imannya, ya, melalui istri bendahara dari Fir'aun itu sendiri. Mudah-mudahan kita bisa kuat dan sekuat Asia serta istri bendahara Fir'aun itu. Okay. Kemudian langsung ditutup ya ini. Sudah habis atau bagaimana? Apa masih ada lagi? Langsung saja ditutup, Bu. Langsung ditutup. Ya. Alhamdulillah ngaji kita telah selesai. Mari dengan demikian kita tutup ngaji subuh kita dengan hamdalah 3 kali serta doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.